warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi kelas 3 Al-Mu'min. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan pastinya tetap semangat untuk puasa pada pagi hari ini. Oke sayang, sekarang kita masuk ke subtema 1 PB 4 sampai 6 ya. Oke, materinya di sini akan kita bahas ada 4 materi ya. Di sini ada menunjukkan dan menceritakan kembali terkait lambang pramuka, terus mempraktekkan gerak seimbang, jenis-jenis sudut, dan menjelaskan arti semboyan. Oke. Di halaman 20. Di halaman 20 ini menunjukkan dan menceritakan kembali terkait lambang pramuka. Ya, di sini ada banyak sekali lambang tingkatan pramuka siaga. Ya, ada siaga mula, ada siaga batu, ada siaga tata. Ya, kita baca dulu ya. Ayo mengamati, sudahkah kamu memahami arti bagian Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia? Selain lambang negara, kita mengenal lambang lain, contohnya lambang-lambang yang terdapat pada pramuka. Dalam pramuka siaga terdapat 3 tingkat kecakapan umum atau TKU. Ya, ada 3 nih. Antara lain ada siaga mula, ada siaga batu, dan siaga tata. Nah, ini adalah contoh lambang dari siaga ya. Ada 3 tingkatan kecakapan umum. Ada siaga mula, di sini adalah gambarnya, kalian bisa lihat. Terus ada siaga batu, terus ada siaga tata. Oke. Nah, setiap anggota pramuka siaga yang sudah menyelesaikan syarat kecakapan umum dapat mengenakan lambang tersebut pada seragam pramuka. Lambang tersebut dipasang di lengan sebelah kiri. Jadi di lambang ini nih, lambang siaga ini diletakkan di baju lengan bagian sebelah kiri ya. Tingkatan kecakapan umum atau TKU untuk pramuka siaga berwarna hijau berbentuk jajar genjang. Ya, di dalamnya terdapat bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Oke, itu adalah gambar pohon kelapa yang baru tumbuh. Hal tersebut melambangkan pramuka siaga yang sedang tumbuh menjadi tunas bangsa. Selain lambang TKU, dalam seragam pramuka terdapat lambang kelompok yang disebut barung. Setiap barung beranggota 5 sampai 10 orang, ya, anggota pramuka siaga. Lambang barung berbentuk segitiga berwarna-warni. Nah, ini adalah contoh dari lambang barung, ya. Kalau tadi ada siaga tatanya, lambangnya, lambang tingkatan pramuka, di sini ada contoh lambang barung. Nah, lambang barung ini biasanya beranggota 5 sampai 10 orang. Oke? Nah, coba di halaman 26. Di halaman 26 ini juga lambang pramuka, ya. Lambang pramuka. Kalian lihat gambar di sini ada gerakan pramuka, ada gerakan pramuka. Nah, ini ada lambang untuk laki-laki, ada lambang untuk perempuan atau putra dan putri. Jadi bednya ya, ibaratnya bed yang akan diletakkan di baju pramuka. Bed untuk laki-laki berbeda, untuk perempuan juga beda. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan gambar lambang tanda pelantikan pramuka di bawah ini. Tanda pelantikan untuk pramuka putra dan putri bentuk berbeda. Lambang manakah yang memiliki sudut? Apakah jenis sudut tersebut? Nah, kita baca dulu ya. Perhatikan bentuk dan warna pada lambang pelantikan pramuka berikut. Di sini ada lambang untuk pramuka, ada juga untuk putri, ya. Padi, lihat kita pandang yang pertama. Padi dan kapas melambangkan kesuburan, yaitu padi sebagai pangan dan kapas sebagai sandang. Sama ya lambangnya, artinya pun sama bagi untuk putra dan putri. Lalu yang kedua, tunasnya, tunas kelapa lambang gerakan pramuka. Sama juga, yang putri juga ya. Yang ketiga itu 5 titik melambangkan Pancasila. Ya, jadi 5 titik ini yang panah bintang ini adalah melambangkan Pancasila. Kalau tunas itu gerakan pramuka. Oke, kalau padi itu tadi apa? Sebagai pangan dan kapas sebagai sandang. Padi sebagai pangan, kapas sebagai sandang. Nah, warna coklat pada gambar tersebut melambangkan warna tanah sebagai sumber kehidupan. Warna kuning melambangkan kekuatan dan keagungan. Selain lambang tanda pelantikan, dalam pramuka terdapat macam-macam lambang. Nah,
Ada di halaman 27. Ini adalah lambang yang terdapat pada seragam pramuka. Nah, seragam pramuka kalian sudah ada belum? Badge-nya seperti ini, tanda pandu dunia, tanda tutup kepalanya seperti ini. Terus ada tanda pemimpin barung utama, ada pemimpin barung, ada wakil pemimpin barung. Nah, kalau kalian mengikuti kegiatan pramuka ini, pasti kalian memiliki lambang atau tanda badge yang akan dicantumkan di baju kalian, ya. Nah, ini ada contohnya nih. Contohnya yang ada di halaman 27. Ini nanti akan akan dicantumkan di lengan kalian, di lengan baju ya. Namanya, terus peta wilayah lokasinya di mana, nomor gugus depannya. Nah, itu nanti akan dicantumkan. Ini biasanya pramukanya sudah tingkat ke atas ya, untuk lambang-lambang seperti ini. Bisa dipahami ya untuk lambang pramuka. Artinya juga sudah, maknanya kayak tadi kita sudah baca dari kapas, padinya, lambangnya apa tuh, artinya apa, maknanya, tunasnya, terus 5 titik itu mengartikan apa. Oke, sekarang lambang pramuka internasional. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang lambang pramuka Indonesia. Kalau sekarang adalah internasional. Nah, lambangnya itu WOSM. Nah, kalian lihat di sini ya. Kalian baca juga. Di sini pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Sama juga. Pramuka memiliki 2 lambang, yaitu lambang pramuka Indonesia dan internasional. Nah, oke, ada 2. Kalau kemarin, kalau Indonesia itu Garuda ya. Kalau lambang internasional seperti ini lambangnya. Oke. Sama juga dia didirikannya, ada pramuka itu tahun berapa. Itu sudah bahas kemarin ya. Terus arti bulunya yang ada, bulunya itu ada sayapnya ada 17 ya, terus bulunya ekornya ada 8, terus burung pangkal ekornya ada 19, bulu lehernya ada 45. Itu melambangkan kemerdekaan, hari kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus 1945. Oke. WOSM didirikan pada tahun 1922. Nah, lambang WOSM ini terdiri dari bunga lili dengan 3 ujung. Oke, itu ya contohnya tuh, itu bunga lilinya tuh. Ya, garis bawahi ya. Ini tidak ada di buku kalian sayang, ini ada di buku guru. Jadi kalian baca aja ini ya. Di sini kita simak bareng-bareng. Kompas dan 2 bintang dan tali melingkar bersimpul mati. Lambang tersebut berwarna putih dengan dasar berwarna ungu. Oh, dasarnya ini warnanya ungu ya. Seperti ini berarti tadi ya. Yang ada di halaman, oh ini yang ada di halaman 27. Nah, sama ya. Tandanya itu lambang pramuka internasionalnya seperti itu ya. Warnanya dasarnya ungu, terus terus ada tali untuk mengingkar kesimpul mati. Nah, oke, itu adalah lambang pramuka internasional. Nah, sekarang adalah mempraktikkan gerak seimbang, dominan, dinamis. Oke, ada di halaman sebentar. Ada di halaman 17. Ayo lakukan permainan melatih keseimbangan bersama teman-temanmu. Nah, kalau kemarin kan Ustazah sudah kasih tahu contoh gerakan keseimbangan. Ada yang kakinya diangkat 1 ya. Terus ada yang apa tuh lagi kemarin? Ustazah lupa. Nah, itu adalah kegiatan melatih keseimbangan. Nah, di sini juga ada permainan nih yang melatih keseimbangan. Di sini ada caranya juga, buatlah kelompok yang terdiri atas 6 laki-laki saja atau 6 anak perempuan saja. Buatlah lingkaran dalam kelompok dengan saling bergenggam tangan. Sudah dibuat kelompok, bergenggam tangan, angkatlah 1 kaki secara bersamaan sesuai aba-aba guru. Yang keempat, ketika guru memberi aba-aba, angkatlah kaki kanan. Semua siswa mengangkat kaki kanan, sementara kaki kiri sebagai tumpuan.
ya. Nah, itu adalah salah satu gerakan keseimbangan. Lalu yang kelima, saat guru memberi aba-aba pesawat terbang, siswa membentuk sikap badan seperti pesawat terbang sambil tangan tetap bergenggam tangan. Nah, ini adalah contoh pesawat terbang. Maka gerakannya seperti ini, masih gerakan keseimbangan. Lalu pemenangnya adalah kelompok yang paling lama bertahan dengan posisi sesuai aba-aba. Jadi ketika lagi kuis seperti ini atau lagi berolahraga seperti ini, mana nih teman-teman yang tahan lama dalam posisi tersebut? Jika teman kalian yang paling lama posisinya tidak berubah atau tidak jatuh, maka teman kalianlah yang menangnya atau kelompok itu yang menang. Gitu. Itu adalah salah satu melatih keseimbangan. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang apa itu sudut. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis sudutnya. Simak ya videonya ya. Adik-adik, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut dan cara untuk mengukur sudut. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita dan jangan di-skip ya, supaya kalian bisa memahami materinya dengan baik. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sekarang kita lanjutkan, apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, yang akan kita pelajari yaitu pengertian sudut, itu yang pertama. Kemudian jenis-jenis sudut beserta contohnya. Kita gambar satu garis lagi. Nah, ini sudah membentuk sebuah sudut. Yang manakah sudutnya? Pada bagian yang merah ini, inilah yang disebut dengan sudutnya. Nama dari sudut ini adalah sudut KLM atau sudut MLK. Nah, perhatikan ini adalah lambang dari sudut ya. Nah, untuk menentukan nama sudut, adik-adik harus perhatikan huruf yang kita bisa perhatikan. Titik pertemuan dua garis disebut dengan titik sudut. Titik pertemuan dua garis yaitu di sini. Inilah ini disebut dengan sudut lancip ya. Sudut lancip yaitu sudut yang besar gambarnya, itu jenis-jenis sudut. Adik-adik bisa perhatikan gambarnya. Nah, gambar ini adalah sebuah sudut. Sudut ini disebut dengan sudut lancip ya. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Atau biasanya dia berada pada 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, berarti ini kalau diukur bisa saja kemungkinan 20 derajat, 30 derajat, atau 55 derajat. Tergantung besarnya kita ukur menggunakan alat ukurnya ya. Untuk contoh sudut lancip dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik bisa temukan pada, perhatikan gambar ini, pada puncak atau titik puncak dari sebuah piramid. Nah, ini adalah sudut lancip. Contoh lainnya yaitu ujung pensil, ujung paku, ujung pisau, kemudian di sini ujung pizza. Ini titik sudut pada segitiga, kemudian ujung setrika ini, ujung kon pada ice cream, dan kemudian ujung atau titik puncak topi ulang tahun. Nah, ini contoh-contoh sudut lancip dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke gambar yang kedua. Perhatikan ini juga gambar sebuah sudut. Nah, sudut ini namanya adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Atau biasanya gambarnya itu tegak lurus ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik bisa temukan sudut siku-siku yaitu pada jendela. Ini pada pojok-pojok jendela adik-adik bisa perhatikan. Kemudian uang, kertas, lantai keramik, papan catur, kemudian pintu, lemari,
bingkai, dan juga televisi. Nah, ini adalah contoh sudut siku-siku yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ketiga. Ini adalah sudut tumpul. Sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Maka besarnya itu antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, untuk sudut tumpul kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada atap rumah. Nah, pada bagian yang ini adalah sudut tumpul ya, kedua-duanya. Nah, selanjutnya gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah gambar garis lurus ya. Nah, ini disebut dengan sudut lurus. Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Untuk contoh sudut lurus dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik bisa temukan pada jembatan. Nah, ini jembatan merupakan contoh dari sudut lurus. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis sudut. Sekarang kita akan masuk untuk cara mengukur sudut. Untuk mengukur sudut, alat yang kita gunakan adalah busur derajat. Adik-adik bisa perhatikan gambar ini. Inilah yang disebut dengan busur derajat. Alat yang kita gunakan untuk mengukur sebuah sudut. Pada busur derajat ini ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Ini garis yang berada di tengah ini disebut dengan titik pusat pada busur. Kemudian untuk garis yang berada di bawah ini disebut dengan garis alas busur. Oke sayang, kita sampai jenis-jenis sudutnya saja dulu ya. Untuk cara mengukur sudut nanti ada pembahasan lebih dalamnya lagi. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, itu adalah contoh, maaf ya dulu, itu adalah jenis-jenis sudut ya. Ada sudut lancip, tadi ada sudut tumpul, ada siku-siku, ada sudut lurus ya. Nah, itu adalah contoh dari jenis-jenis sudut. Nah, di situ juga tadi udah ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada kalau sudut lancip tuh seperti ujung pisau, terus ujung pensil ya. Banyak tadi sudah ada contohnya. Nanti diputar-putar kembali lagi ya. Oke. Nah, di sini menjelaskan arti semboyan dan warna pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, ini kita sudah bahas kemarin. Di sini kita mengulangi saja ya. Katanya di sini amatilah kembali gambar Garuda. Ini tidak ada di buku ya. Tidak ada di buku, tidak ada di buku kalian. Ini adanya di buku Ustazah. Banyak bulu pada sayap ujung ekor, pangkal ekor dan leher menunjukkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan. Nah, seperti kita bahas kan kemarin, tanggalnya itu tanggal berapa? Tanggal 17. Berarti ada 17 helai yang menggambarkan tanggal kemerdekaan. Lalu ada bulu pada ujung ekor tanggal 8. 8 itu bulan apa? Bulan Agustus. Ada 8 helai. Lalu menggambarkan bulan kemerdekaan Indonesia yaitu bulan Agustus. Bulu pada pangkal ekor ada 19 helai yang menggambarkan 2 angka pertama tahun kemerdekaan Indonesia. Bulu pada leher ada 45 helai yang menggambarkan 2 angka terakhir tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi jumlah helai bulu pada pangkal ekor Garuda itu ada berapa? Ada 17 ya. 17 itu tanggalnya, 8 itu bulannya, 1945 itu adalah tahunnya. Oke? Jadi jumlah helai bulu pada pangkal ekor dan leher menunjukkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Dengan demikian jumlah helai bulu pada sayap ujung ekor, pangkal ekor dan leher melambangkan melambangkan hari proklamasi kemerdekaan yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Jadi itu bulunya melambangkan apa tadi? Hari proklamasi yang jatuh pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945.
Makna perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila. Nah, kemarin juga sudah Ustazah jelaskan makna dari perisai atau pelindung yang ada di Garuda ya. Ada di halaman 9, kemarin kita sudah bahas. Nah, Garuda Pancasila mempunyai perisai dan adanya. Perisai tersebut menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda Pancasila. Perisai melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Perisai tersebut terdiri atas 5 ruang yang berisi gambar-gambar yang melambangkan sila pada Pancasila. Gambar bintang merupakan simbol sila pertama, rantai merupakan simbol sila ke-1, rantai merupakan simbol sila kedua, pohon beringin merupakan simbol sila ketiga, kelapa banteng merupakan simbol sila keempat, padi dan kapas merupakan simbol sila kelima. Oke, jadi yang ada di yang perisai itu adalah merupakan simbol dari sila Pancasila. Nah, coba kalian isi nih kuisnya, kalian isi bagian kolom berikut. Ini ada di halaman ada di halaman 28. Coba nanti kalian isi ya gambar sesuai ini. Nanti dilambangkan lagi nih bulu yang ada di lehernya itu artinya apa ya. Terus dari ini pokoknya lihat yang di sayapnya juga ya, itu mengandungkan arti apa. Oke, tadi sudah Ustazah jelaskan, nanti kalian tulis kembali. Oke, bagian dan artinya. Oke, alhamdulillah telah selesai materi pada pagi hari ini. Itu tadi kuisnya. Karena kuisnya tidak bisa dijawab di YouTube, di kolom komentar, maka kalian isi di halaman 28. Lalu tugas pada hari ini kalian kerjakan di halaman 25, bagian 1, 2, dan 3. Oke? Tetap semangat ya untuk belajar pada pagi hari ini, meskipun puasa harus tetap semangat. Oke? Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.